Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat pagi. Salam semangat. Sehat selalu anak-anakku semua. Sudah hadir semua ya hari ini ya, Ibu lihat. Halo Banyus, Desvita, Rana, Siva. Sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir tepat waktu di Google Meet hari ini. Oke, hari ini Bu Guru sudah mengirimkan absen ya, dan tugas yang harus kalian kerjakan hari ini sudah diterima apa belum? Sudah Bu. Sudah diterima. Oke, alhamdulillah ya. Absen tadi juga sudah Ibu lihat, semuanya hadir, semuanya sehat ya. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat untuk menghebatkan diri setiap harinya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, dipimpin oleh Banyu untuk memimpin doa. Silakan untuk Ananda Banyu Biru. Terima kasih Bu. Baik teman-teman, sebelum belajar kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Banyu. Semoga pertemuan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapatkan manfaat dari pertemuan hari ini. Oke, Ibu lihat semuanya semangat dan luar biasa ya. Akan lebih semangat lagi, semoga menular ya, karena besok tanggal 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda. Hari kebangkitannya pemuda-pemuda di Indonesia. Karena itu, hari ini menyanyikan lagu wajibnya adalah lagu wajib Sumpah Pemuda. Siapa gilirannya hari ini? Siapa gilirannya hari ini? Saya Bu Guru. Siapa tuh? Siva Azhara Ardi. Siva Azhara Ardi. Oke. Siva Azhara Ardi sendiri atau berdua ya yang nyanyi hari ini? Bareng Karisma Bu. Oh, bareng Karisma. Oke, siap. Sudah siap ya? Sudah Bu. Apakah Ibu present screen sudah terlihat belum, Nak? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah ya. Oke, sip. Bentar ya, lagi loading nih. Karisma mana? Karisma, halo Risma. Ya Bu. Sudah siap? Sudah Bu. Oke, sip. Mantap. Bentar. Oke, sebelum ke Risma dan Syifa, hari ini Ibu akan memberitahukan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan mengamati video pembelajaran, siswa dapat merinci struktur pantun yang sesuai. Yang kedua, dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat menelaah isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tertulis.
Yang ketiga, dengan kegiatan demonstrasi, siswa dapat membuat pantun hasil karya pribadi untuk tujuan kesenangan. Yang keempat, dengan kegiatan unjuk kinerja, siswa dapat mengembangkan pantun dari tema yang diberikan. Yang kelima, dengan mengamati gambar kegiatan gotong royong dalam masyarakat, siswa dapat menjelaskan pengertian gotong royong, unsur-unsur, dan manfaat gotong royong yang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab. Yang keenam adalah dengan kegiatan membaca bacaan tentang gotong royong, siswa dapat merinci hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat menyimpulkan manfaat hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah dengan kegiatan menuliskan bentuk interaksi yang pernah dilakukan dalam bentuk tabel, siswa dapat membandingkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Oke, kita lanjut dengan penampilan dari Ananda Siva dan Risma untuk menyanyikan lagu wajib Sumpah Pemuda karangan dari Bapak Alfred Simanjuntak. Silahkan. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Oke, keren. Alhamdulillah. Kalian berhasil memenuhi tantangan Bu Guru untuk hari ini, yaitu menyanyikan lagu wajib Sumpah Pemuda. Ada yang tahu lagu Sumpah Pemuda ini dilatar belakangi oleh kejadian pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada kejadian apa tuh? Sumpah Pemuda, Bu. Sumpah Pemuda. Oke, di layar kalian Ibu Guru sudah menyajikan Sumpah Pemuda. Ibu Guru ingin mengingatkan nih, karena besok adalah Hari Sumpah Pemuda. Coba siapa yang mau baca? Yuk. Ervina, boleh. Silakan baca Sumpah Pemuda. Mic-nya dinyalakan dulu, Nak. Sumpah Pemuda pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Nah, Sumpah Pemuda ini diucapkan oleh seluruh putra-putri Indonesia yang terbaik pada saat tanggal tersebut di Gedung Sumpah Pemuda. Oke, semoga semangatnya dapat diduplikasi, dapat ditiru oleh kalian di masa depan ya. Semangat gotong royong, semangat persatuan, semangat yang luar biasa untuk kemerdekaan dan kemajuan dari bangsa Indonesia. Oke, setelah menyanyikan lagu wajib, Bu Guru punya video yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, Ibu mohon kalian mencermati isi dari video tersebut ya. Lalu nanti Ibu Guru akan melakukan tanya jawab terhadap isi video. Oke. Ibu mohon kalian mencermati isi dari video tersebut ya. Lalu nanti Ibu Guru akan melakukan tanya jawab terhadap isi video. Selamat menyimak.
Adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut ini. Dayu membacakan pantun buatannya di depan kelas. Pantun Dayu jenis pantun jenaka. Dayu berhasil membuat tertawa teman-temannya melalui pantunnya. Artinya Dayu ini berhasil loh menyampaikan amanat atau pesan dari pantun itu. Apa atau amanat dari pantun itu adik-adik? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Pagi ini, Dayu dan teman-temannya itu sedang mengikuti pelajaran tentang pantun. Lalu ibu guru menjelaskan cara pembuatan pantun. Ibu guru menjelaskan bahwa membuat pantun itu harus memperhatikan sajak dalam pantun. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas ya tentang pantun adik-adik. Nah, misalnya akhir baris pertama adalah huruf N, maka baris ketiga juga harus diakhiri dengan huruf N. Jika akhiran baris kedua itu huruf T, maka akhiran baris keempatnya juga harus huruf T. Seperti contoh pantun berikut ini. Nah, kita lihat ya. Jalan-jalan dekat pohon, diakhiri huruf N. Tempat indah hijau rumput, diakhiri huruf T. Nah, baris pertama dan ketiga itu harus diakhiri dengan huruf yang sama. Pada Tuhan kita memohon, diakhiri huruf N, sesuai ajaran yang kita anut, diakhiri dengan huruf T. Baris kedua dan baris keempat harus diakhiri dengan huruf yang sama. Adik-adik yang hebat, Bu Guru juga menjelaskan bahwa membuat pantun itu harus memperhatikan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ya, harus ada amanatnya. Nah, Bu Guru menyontohkan nih sebuah pantun yang mengandung amanat ajakan kepada masyarakat untuk ikut bergotong royong. Nah, berikut adalah contoh pantunnya. Siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Nah, ini ya, ini amanatnya apa? Nah, amanatnya mengajak kita untuk bergotong royong. Gotong royong itu merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Apa sebenarnya gotong royong itu? Lalu mengapa gotong royong menjadi tanggung jawab warga masyarakat? Yuk kita pelajari bersama-sama. Adik-adik perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh dari gotong royong ya. Contoh bentuk kegiatan gotong royong berdasarkan gambar di atas, mari kita buat sebuah kesimpulan tentang pengertian gotong royong, unsur-unsur gotong royong, dan manfaat gotong royong. Nah, adik-adik, apa itu gotong royong ya? Nah, mari kita cari tahu bersama. Gotong royong ini adalah bentuk kerjasama antara sejumlah orang atau warga masyarakat dalam kehidupan sosial dalam menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Jadi ini adalah bentuk kerjasama adik-adik ya. Lalu apa unsur-unsur dalam gotong royong? Nah, unsur dalam gotong royong itu meliputi satu ya, tanpa harapan balas jasa. Lalu kerja atau usaha tersebut bermanfaat bagi kepentingan bersama ya. Lalu usaha atau kegiatan kerja bersama. Lalu setiap partisipannya itu berpartisipasi menurut kemampuannya masing-masing dan berdasarkan keikhlasan sukarela. Nah, itu tadi unsur-unsur dalam gotong royong. Lalu apa manfaat gotong royong? Nah, manfaat gotong royong yang pertama adalah meringankan beban, waktu, dan biaya ya. Meringankan beban, waktu, dan biaya. Lalu meningkatkan rasa kekeluargaan dengan sesama, menambah kokohnya rasa persatuan dan kesatuan, mempertinggi ketahanan bersama, lalu menumbuhkan sikap sukarela, menolong kebersamaan dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakatnya, lalu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Ini adalah manfaat dari gotong royong. Adik-adik,
Gotong royong ini memiliki arti penting nih dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama nih. Nah, oleh karena itu gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Lalu apa ya makna dari tanggung jawab warga masyarakat itu? Nah, kita sudah membahas tentang gotong royong, sekarang tentang tanggung masyarakat. Pada dasarnya kita itu hidup itu tidak bisa ya hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain, makanya disebut makhluk sosial. Setiap orang pertolongan orang lain. Nah, orang-orang yang saling membutuhkan dan kepentingan yang sama dalam suatu tempat itu disebut dengan masyarakat. Nah, hidup bersama dalam masyarakat itu sangat penting karena Tuhan itu menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu dan saling menyayangi serta menjaga satu sama lain. Nah, adik-adik, untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan maka setiap anggota masyarakat itu hendaknya sadar loh akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Nah, tanggung jawab sebagai masyarakat menjalankan tugas dan kewajiban kita dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Itu ya adik-adik ya. Nah, jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama adalah memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Jadi, tanggung jawab warga masyarakat itu dalam memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat itu dapat dilakukan dalam bentuk pelaksanaan peraturan dalam masyarakat. Sebagai contoh nih, peraturan jam belajar pada masyarakat dan kegiatan ronda malam yang dilaksanakan secara bergiliran. Nah, pelaksanaan peraturan dalam masyarakat tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab segenap masyarakat. Jadi kalian harus memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Lalu yang menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Nah, untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat itu dibutuhkan prinsip yang kuat, ya, prinsip dasar yang kuat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus membina keselarasan dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Lalu kalian harus saling mengasihi, lalu membina dan memberi antar sesama ya, tanpa kalian melihat golongan, tanpa melihat agama, tanpa melihat suku bangsa ya. Kalian harus hidup bersatu, tidak menonjolkan perbedaan, tetapi kita mencari kesamaan. Pasti ada perbedaan, tetapi kita juga harus mengutamakan ya bahwa kita itu bersatu adik-adik. Dengan prinsip di atas, kita hendaknya bisa menunjukkan nih perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Nah, cara memeliharanya, adik-adik tentunya tahu ya, saling menghormati seperti itu. Nah, adik-adik, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Nah, ya, contohnya menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjaga persatuan. Ya, hidup rukun dengan masyarakat. Setiap warga masyarakat harus menyelesaikan masalah sosial itu secara bersama-sama. Kalau ada masalah harus diselesaikan bersama-sama. Bergaul dengan sesama warga masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras ataupun aliran. Lalu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa dan mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Nah, adik-adik yang hebat, yang ketiga adalah meningkatkan rasa sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Nah, rasa solidaritas sosial ini terhadap sesama anggota masyarakat itu mutlak untuk dilakukan ya, dalam mewujudkan keharmonisan hidup bermasyarakat. Nah, rasa solidaritas atau saling menghargai mengandung prinsip saling membantu, saling peduli, saling bekerja sama,
saling berbagi dalam mendukung pembangunan masyarakat setempat, baik secara keuangan maupun tenaga. Nah, salah satu bentuk upaya meningkatkan solidaritas sosial adalah membiayai kerjasama atau gotong royong. Nah, gotong royong ini sebagai bentuk kerjasama antar individu, lalu antara individu dengan kelompok dan antar kelompok, membentuk suatu norma untuk saling percaya, untuk melakukan kerjasama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Adik-adik, yang keempat adalah menghapuskan bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, adik-adik, terjadinya disintegrasi atau perpecahan ya antar warga masyarakat itu biasanya karena adanya tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Arti diskriminasi di sini adalah memperlakukan orang atau sekelompok orang, biasanya yang minoritas, secara berbeda berdasarkan karakteristiknya, seperti misalnya asal, ras, ya, negara, agama, keyakinan politik, ya, lalu kebiasaan sosial, jenis kelamin, lalu orientasi seksual, bahasa, dan usia. Nah, diskriminasi adalah prinsip yang mengatakan bahwa semua orang itu tidak sama. Nah, tindakan ini hendaknya kita buang jauh adik-adik dalam pergaulan hidup bermasyarakat demi persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Nah, itu tadi ya adik-adik ya. Bagaimana dengan video barusan? Apa saja sih kita ambil dari video tersebut? Kemarin Bu Guru sudah sebentar. Oke, Guru sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Ada kelompok Banyu Biru, kelompok Siva, dan kelompok satu lagi kelompok Ima. Ya, ketua kelompoknya sudah siap? Allah siap, Bu. Oke, siap ya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kelompok Syifa, kelompok Ima, dan Banyu. Apakah sudah membahas tentang video ini bersama teman-teman kalian? Sudah belum? Sudah? Halo? Sudah, Bu. Oke. Sebentar ya. Ini. Sudah ya. Sudah membahasnya. Ibu mau coba kelompok Banyu. Kira-kira apa sih isi dari video tersebut? Ada yang Tentang pantun dan gotong royong, Bu. Oke, tentang pantun dan gotong royong. Baik. Nah, sekarang sebentar Ibu ganti merekamnya ya. Ada apa saja di dalam video, Nak? Ada apa saja di Pantun dan gotong royong dan tentang masyarakat. gotong royong dan tentang masyarakat. Baik. Sekarang Banjuk salah satu temannya untuk menceritakan apa sih unsur-unsur dari gotong royong tersebut. Siapa kira-kira yang bisa dari kelompok Banyu? Mau tunjuk siapa? Faris. Faris, oke. Silahkan Faris. Coba
Kan unsur-unsur dari gotong royong. Tadi sudah ada ya di kamera ya, di video ya. Unsur gotong royong. Tanpa pamrih, kerja atau usaha tersebut bermanfaat bagi kepentingan bersama. Usaha atau kegiatan kerja bersama. Setiap partisipan berpartisipasi menurut kemampuan masing-masing, ikhlas dan sukarela. Oh, alhamdulillah. Berarti Faris memperhatikan tadi rekamannya video ya. Memperhatikan ya tadi ya unsurnya. Oke, sekarang kelompok Siva. Siva pasti sudah membahas tentang video ini bersama kelompoknya. Siapa kira-kira yang bisa menjawab pertanyaan Bu Guru manfaat dari gotong royong? Bilkis, Bu. Oke, silahkan Bilkis. Ananda Bilkis mana? Ada nggak Bilkis ya? Ada, Bu. Mana tuh Bilkis? Di mana? Oke, videonya dinyalakan sayang. Silakan Bilkis, videonya dinyalain. Apa manfaat dari gotong royong? Meringankan beban. Meringankan beban. Terus apa lagi? Meningkatkan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oke, videonya dinyalain sayang. Terus apa lagi? Bagaimana dengan pekerjaannya? Menambah kokohnya rasa persatuan dan kesatuan. Menambah kokohnya rasa persatuan dan kesatuan. Oke, lalu? Mempertinggi ketahanan bersama. Oke. Bilkis. Menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat. Oke, sip. Berarti Bilkis dan teman-teman sudah membahas video ini ya kemarin ya. Oke, sekarang sebentar Ibu Guru share screen kembali. Baik, yang lainnya bisa, bentar ya. Oke, terima kasih Bilkis. Nah, sekarang kelompok IMA. Kelompok IMA, selain gotong royong, kita belajar tentang apa, IMA? Pantun, Bu. Tentang pantun. Oke, sip. Tentang pantun. Pantun, kemarin-kemarin kalian juga sudah membahas tentang pantun ya. Kemarin kalian belajar tentang bahwa pantun itu ada 4 baris, betul? Oke, coba Ima bisa nggak sebutkan bagian-bagian dari pantun? Silakan disebut pantun. Ada 2 bait pertama disebut apa sayang? Sampiran dan isi. Sampiran dan isi. Oke, kalau sampiran itu yang mana? 2 baris pertama. 2 baris pertama. Oke, misalnya nih Bu Guru nih kan share screen ya. Nih ada pantun nih. Jalan-jalan ke dekat pohon. Tempat indah rumput. Pada Tuhan kita memohon sesuai ajaran yang kita anut. Nah, mana sih yang sampiran? Yang jalan-jalan ke dekat pohon, tempat indah hijau rumput. Oke, lalu yang isi yang mana? Pada Tuhan kita memohon sesuai ajaran yang kita anut.
Oke, terima kasih Ima. Sekarang Ibu Guru mau pindah lagi nih ke kelompoknya Banyu Biru. Iya, silakan Banyu. Banyu, coba tunjuk anak buahnya kembali. Siapa yang bisa menjelaskan kata pohon, rumput, memohon, anut, Bu Guru bedain warnanya. Terus kenapa baris pertama dengan ketiga sama, kedua dan keempat sama? Kira-kira menurut Banyu siapa nih yang bisa jawab dari teman kelompoknya? Siapa Nyu? Yang bisa bantu Bu Guru? Kelompok Banyu siapa aja sih? Halo? Halo Bu, tadi Kelompok Banyu Alif ya? iya Bu, ada Alif, Faris, Daru, sama Karin. Oke, silahkan Alif, coba. Alif, kenapa ini Bu Guru jalan-jalan ke dekat pohon? Tempat indah hijau rumput. Kenapa kata pohon sama memohon itu sama, nak? Karena sama ri? Karena sama-sama berakhir N. Iya, sama berakhir N. Kalau dalam pantun ini disebut apa, nak? Disebut rim? Rima. Rima, betul sekali. Rima, betul sekali. Ya, jadi di dalam pantun itu ada aturannya. Yang tadi Ima sudah jelaskan, ada sampiran, ada isi. Pertama adalah sampiran. Dua bait terakhir adalah isi. Oke, selanjutnya nih, Bu Guru punya dua cuplikan pantun. Ada yang sampirannya, ada yang isinya sudah Ibu siapkan. Siapa di antara kalian yang bisa melanjutkan pantun Bu Guru? Pantun yang pertama, jalan-jalan ke pasar proyek. Siapa tuh? Banyu Biru. Banyu Biru, oke, silahkan Banyu coba jawab. Lanjutkan. Jalan-jalan ke pasar proyek, membeli kain di pasar pagi. Selalu ingat nasihat nenek, jangan lupa selalu mengaji. Oke, sip. Gimana teman-teman, setuju nggak dengan Banyu tuh? Setuju. Setuju. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih ada pantun kedua. Siapa yang mau ngelanjutin? Saya Bu. Siapa Saya. nih? Saya Bu. Mana resennya ya? Tuh, Karin, betul sekali. Yang Ibu bolehin jawab Karin ya, karena Karin pertama kali raise hand. Oke, silakan Karin. Mana nih Karin nih? Oke, silakan videonya dinyalain sayang. Silakan. Karin, apa kelanjutannya? Kerja bakti membersihkan kaca, bersama-sama mengangkat bangku. Hai kawan, ayo membaca, karena baca gudangnya ilmu. Iya, keren. Betul sekali. Cakep. Oke. Jadi Karin sudah mengerti ya tentang pantun ya? Iya Bu, sudah. Oke. Karin. Baik, untuk selanjutnya adalah saatnya presentasi ya. Bu Guru akan matikan slide Bu Guru. Silahkan untuk kelompok Syifa untuk presentasi tentang gotong royong ya. Kemarin Ibu minta kalian buat presentasi tentang gotong royong. Silahkan Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Zarardi. Hari ini saya akan mendiskusikan tentang gotong royong. Ketua saya Syifa Zarardi. Anggota Kailafa Nadia, Bilkis Erina Fahima Adiba, Desnita Ervina. Pengertian gotong royong. Gotong royong adalah bentuk kerjasama antara sejumlah orang atau warga masyarakat dalam kehidupan sosial dalam menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama.
Adapun kali ini kami akan ceritakan pengalaman tentang kegiatan gotong royong yang pernah kami alami. Baiklah, pertama kali akan ceritakan oleh Ertina. Saya pernah melakukan kegiatan gotong royong di sekolah. Kami bekerja sama untuk sebelum bekerja di sekolah, kami bekerja sama untuk mendiskusikan informasi. Selanjutnya, saya dan teman-teman melakukan kelas, ada meja, buku, ruangan, melakukan meja, kursi, aktel, melakukan kelas, kelas, ini ada mereka bekerja sama dengan Bon, Ibu, Ratu, dan Kembang, saya dan teman-teman sekali. Yang kedua akan diceritakan oleh Kayla. Gotong royong pindah rumah. Bulan lalu saya dan keluarga pindah rumah ke rumah yang baru selesai. Kami bergotong royong membersihkan dan menata rumah. Pertama kami membersihkan rumah dari debu-debu sisa material. Ada yang menyapu, kemudian mengepel hingga bersih. Setelah rumah bersih dan siap ditempati, barulah kami memindahkan dan menata ulang barang dari rumah. Tidak terasa hari sudah sore dan pekerjaan kami pun selesai. Gotong royong membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Walaupun lelah, tapi kami bahagia karena rumah baru siap ditempati. Yang ketiga, pengalaman gotong royong yang saya alami adalah saya pernah melakukan kerja bakti menghias kompleks perumahanku ketika menyambut Hari Kemerdekaan. Aku dan teman-temanku bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya memasang umbul-umbul dan bendera di sepanjang jalan yang ada di depan rumah kami. Kami sangat bersemangat seperti semangat para pahlawan dalam meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun lelah, tapi kami sangat senang. Yang keempat akan diceritakan oleh Desvita. Saya pernah melakukan kerja bakti membersihkan masjid di dekat rumah. Ketika menyambut bulan suci Ramadan, aku dan teman-teman mengikuti bekerja sama membersihkan bagian dalam maupun bagian luar masjid. Kami ada yang menyapu, mengepel, mengelap kaca, melipat mukena dan sejadah. Kami sangat bersemangat karena akan menjalankan ibadah puasa. Kami bergotong royong dengan hati yang senang. Yang kelima akan diceritakan oleh Bilkis. Saya pernah melakukan kegiatan gotong royong di rumah. Kami bekerja sama untuk membersihkan rumah. Sebelum kerja dimulai, kami bermusyawarah untuk menentukan tugas masing-masing. Selanjutnya, saya, ayah, ibu, dan kakak mulai membersihkan rumah. Ada yang membersihkan meja, menyapu ruangan, membersihkan perabotan, mengepel, membersihkan jendela rumah, dan lain-lain. Selesai bekerja, rumah kami pun menjadi bersih, rapi, dan indah. Saya dan keluargaku sangat senang sekali. Kesimpulannya adalah gotong royong adalah bentuk kerjasama antara sejumlah orang atau warga masyarakat dalam kehidupan sosial dalam menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Manfaat gotong royong adalah meringankan beban, waktu, dan biaya, meningkatkan rasa kekeluargaan dengan sesama, menambah kokohnya rasa persatuan dan kesatuan, pertinggi ketahanan bersama, menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan gotong royong dari saya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan anak-anak. Oke, sip. Big applause buat kalian ya. Kalian sudah berhasil melakukan tantangan itu membahas tentang gotong royong. Nah, selanjutnya Bu Guru punya pantun nih buat kalian. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat? Siang-siang makan buah dondong.
rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat. Tadi, dalam kesimpulan kelompok Siva, gotong royong itu dapat membantu pekerjaan cepat kelar. Dan pengalaman-pengalaman yang diberikan kelompok Siva itu luar biasa keren ya. Nanti akan ada pengalaman dari kelompok Banyu, kelompok Ima. Nanti kita akan dengarkan setelah ini. Baik, jadi gotong royong itu adalah tanggung jawab. Betul atau tidak? Betul. Oke, nah sekarang coba kasih gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Kerja bakti membersihkan selokan. Kerja bakti membersihkan selokan. Apakah kalian pernah melihat atau melakukan hal ini? Pernah melihat, Bu. Pernah melihat. Pernah melihat, Bu. Pernah melihat, Bu. Baik. Nah, gambar-gambar yang dilakukan di dalam gambar ini adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh bapak-bapak RT ya. Sering setiap hari Minggu biasanya ya, Naya? Iya, Bu. Oke, mereka berkumpul untuk membersihkan got. Coba bayangin kalau misalnya hanya satu orang yang membersihkan. Kira-kira got ini cepat bersih atau tidak nih? Lama, Bu, bisa seharian. Lama, Bu. Sama bisa 1 harian ya. Jadi kesimpulannya adalah apa yang tadi disimpulkan oleh kelompok Siva, kita sama-sama ya bisa melihat manfaat gotong royong ya. Jadi bisa benar-benar memudahkan pekerjaan dan membuat pekerjaan itu menjadi lebih ringan. Nah, di sini Ibu sudah siapkan wacana ya. Ada wacana gotong royong. Kalian, Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca wacana gotong royong yang Ibu tampilkan dalam slide Ibu, atau bisa kalian baca di dalam buku juga bisa ya. Silakan coba, siapa yang bisa bantu Bu Guru baca paragraf 1? Siapa yang mau baca? Daru, ya silakan Daru, bagus. Silakan Daru, dibaca. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Apa makna tanggung jawab warga masyarakat itu? Udah, Bu. Terima kasih. Silakan, siapa yang mau melanjutkan? Risma, silakan Risma. Pada dasarnya, setiap orang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Orang-orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tempat yang disebut masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia dan saling melengkapi, saling membantu dan saling menyayangi, serta saling menjaga hubungan baik dengan orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, makna setiap anggota masyarakat baik. Makna setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Oke, dilanjutkan oleh Banyu Biru, silakan. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis. Oke, jadi dengan membaca wacana yang tadi ini sudah kita bahas juga di dalam video ya,
kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa gotong royong merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat. Ya, di sini juga ada jenis-jenis lain tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Coba siapa yang bisa jawab nih? Ada berapa jenis tanggung jawab masyarakat? Siapa yang mau baca? Silakan gantian. Ayo semangat. Afril. Ada siapa lagi nih? Ada Afril, Kaila, yang belum? Silahkan. Daru, oke, Daru lagi boleh. Silahkan Daru. Setelah Daru yang belum ya, ada Aurel, boleh. Yuk, Daru baca yuk. Nomor 1, apa lagi sih jenis tanggung jawab warga masyarakat? Memelihara ketertiban dan keamanan hidup masyarakat. Bertanggung jawab warga masyarakat dalam memelihara ketertiban dan tanggung jawab warga masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermanfaat bermasyarakat. Contohnya apa, Daru? Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat, contohnya apa? Contohnya ronda. Betul. Terus apa lagi? Terus kerja bakti. Kerja bakti. Oke, terus semenjak corona ada jam belajar ya? Iya, membelajar. Iya, jam belajar ya. Daru nggak boleh keluar malam ya? Nggak boleh. Iya, betul. Itu untuk menjaga apa? Ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Jadi Daru nggak boleh, gimana sih nih nggak boleh keluar malam-malam, itu supaya dilindungi dari virus corona. Nah, oke. Sekarang yang nomor 2, yang mau baca coba. Daru udah ganti. Coba Daru boleh deh pilih siapa temennya. Suruh temennya baca. Siapa kira-kira? Rana. Rana. Oke. Mana Rana ya? Silahkan Rana. Tuh ditunjuk Daru tuh. 2. Menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang kuat, yaitu sebagai berikut. A. Membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. B. Saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. C. Tidak menunjukkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Oke, stop Rana. Baik Rana, sekarang Ibu mau tanya. Tadi sudah membaca ini ketika video dinyalakan ya? Mereview saja. Baik, menurut Rana, pernah tidak ada kegiatan di daerah kamu yang menunjukkan bahwa memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat? Kira-kira pernah nggak di daerah Rana? Pernah. Apa contohnya tuh? Kayak 17 Agustus. Iya, betul sekali. Agustus. Kenapa acara 17 Agustus dapat membina persatuan, sayang? Soalnya kayak di situ bareng-bareng bersama. Oke, dikerjakan secara bersama ya. Tampilannya juga dari warga ya? Iya. Oke, Ibu rasa sekarang Ibu mau lihat nih kelompok Siva tadi udah ya, kelompok IMA. Coba kelompok IMA mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Apa kira-kira? Silakan. Ibu guru stop dulu ya. Oke, silakan IMA. Oke, wah langsung nih, Ima langsung share screen. Siapa aja kelompoknya, Mak?
Eh, anggota ketua kelompok Siti Nur Huda, guru Julius Garcia SPD, anggota kelompok Ranatias Noah Nafisa, Karisma Putri Fidatul Jalal, Aurelia Ramadhani, dan Afril Ilmi Rizky. Tugas cerita dari masing-masing pengalaman. Cerita pengalaman dari Rana. Pagi itu desa kami sedang mengadakan gotong royong. Semua warganya melakukan gotong royong dengan semangat. Kami melakukan gotong royong guna membersihkan desa. Tugasnya ada macam-macam. Mulai dari menyapu, membersihkan selokan, mencabut tumbuhan liar, dan lain-lain. Aku dan ketiga temanku mendapat tugas membersihkan selokan yang baik. Namun karena dilakukan bersama-sama menjadi lebih cepat selesai. Cerita pengalaman dari saya. Pada setiap hari Minggu, warga di lingkunganku bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Warga lingkunganku hampir seluruhnya ikut serta dalam gotong royong tersebut. Karena mereka telah menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Di samping itu, warga pun telah memahami bahwa menjaga kebersihan lingkungannya merupakan salah satu kewajiban terhadap lingkungan yang sudah semestinya dijaga dan dirawat bersama-sama. Cerita pengalaman dari Risma. Di suatu hari di sekolah sedang mengadakan gotong royong. Para siswa dan guru melakukannya bersama-sama untuk membersihkan kelas dan lapangan. Ada yang menyapu kelas, menyapu lapangan, membersihkan sampah yang berserakan. Aku, Riana, dan Aurel mendapatkan tugas menyapu ruang kelas. Karena dilakukan bersama-sama, tugas ini cepat selesai. Cerita pengalaman dari Afril. Di sedang ada teman-temanku dan aku membantu warga yang sedang merapikan selokan di depan rumahnya. Tidak semua warga membersihkan selokan. Ada yang menyapu halaman rumah dan ada yang menyapu jalanan. Aku diberi tugas ada untuk membersihkan masjid karena dilakukan bersama pekerjaan menjadi cepat selesai. Cerita pengalaman dari Aurel. Suatu hari di sekolah sedang mengadakan gotong royong bersama para murid-murid, siswa atau siswi di sekolah sedang membersihkan kelas-kelas dan area bagian lapangan. Saya dan teman-teman segera membersihkan area bagian lapangan dan sebagian teman-teman juga membersihkan kelas-kelas. Bagi saya, gotong royong tidak hanya untuk memperindah suasana lingkungan, tetapi juga menumbuhkan rasa kemanusiaan dan rasa kesatuan atau rukun untuk sesama. Manfaat gotong royong adalah meringankan beban waktu dan biaya, meningkatkan rasa kekeluargaan dan sesama, menambah kokohnya rasa persatuan dan kesatuan, mempertinggi ketahanan bersama, menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Terima kasih, sekian penjelasan dari kelompok saya. Oke, terima kasih. Wah, alhamdulillah nih. Kita udah sering ya melakukan diskusi. Kalian juga sudah berlatih present screen dari awal masuk, keren. Pokoknya semua keren, kemajuannya luar biasa. Dan untuk Imag, aplaus. Oke, keren. Kamu sudah bisa menjadi ketua kelompok yang baik, sudah bisa mendukung aspirasi dari teman-temannya, dan sudah disajikan. Dengan kalian menyajikan cerita tentang gotong royong, berarti itu sudah tanda kalau kalian sudah mengerti bahwa gotong royong itu bentuknya seperti ini loh, manfaatnya apa loh, jadi kalian sudah paham ya. Nah, sekarang Bu Guru punya permainan nih ya. Ya, bermain bersama Bu Guru ya, tapi janji harus konsekuen. Apa yang kalian pilih harus dilakukan, oke? Setuju nggak? Setuju ya? Setuju. Siap? Oke, siap. Bu Guru mulai ya. Yang keluar namanya nanti akan memilih. Ini ada Bu Guru pegang. Jadi tugas. Jadi ada tentang pelajaran, ada juga
tangan ya. Oke, kita kocok namanya sebentar. Oke, sebentar ya. Yang nggak ada namanya beruntung. Coba cek ya ada namanya atau tidak. Sudah terlihat belum? Belum, Bu. Belum. Oke. Udah, sekarang udah. Sekarang sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sebentar, namanya ya? Sinyal sepertinya. Oke, sudah terlihat ya? Sudah. Apa yang terlihat nih? Apa yang kalian lihat? Nama-namanya, Bu. Nama-namanya, Bu. Nama-nama, betul. Bener. Banyu, Ima, April, Daru, Faris, Kaila, Siva, Bilkis, Ali, Deswita, Aurel, Karin, Kaila, Risma, Rana. Siapa ada namanya nih? Ada ya? Ada semua ya? Oke, kita mulai ya. Aba-aba Bu Guru, 1, 2. Siapa ya? Oke. Oke, silahkan. Yang namanya keluar harus konsekuen. Bilkis, silahkan Bilkis. Pilih nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Halo Bilkis. Nomor 1, Bu. Nomor 1. Oke, sebentar ya. Nomor 1. Iya, 1 ya. Bilkis Ibu remove dulu. Oke, silahkan. Nih, nomor 1. Nih ya, nomor 1. Ibu Guru pegang nomor 1. Ibu buka. Oke, silahkan Bilkis dibuka videonya ya. Melakukan senam tangan sambil bernyanyi bebas. Senam tangan sambil bernyanyi, ayo. Bilkis. Ya, nyanyi. Apa terserah. Balonku ada 7, misalnya gitu. Semangat Bilkis ya. Konsekuen. Ayo. Harus berani dan jujur. Yang lainnya kita perhatikan Bilkis. Kasih tepuk tangan Bilkis dulu biar semangat. Yeay. Oke, silakan Bilkis. Hijauku selesai sampai habis. Hijau putih meletus hatiku sangat kacau. Balonku tinggal erat. Oke, Bilkis, keren. Nomor 1 sudah Ibu remove ya. Oke, selanjutnya kita putar kembali. Ada 5 yang beruntung. Kita putar lagi yuk. Bismillah. 1, 2, 3. Siapa nih? Halo Ima. Halo, Bu. Ima ada? Ada. Halo. Hai, halo. Ada, Bu. Ada. Oke, Ima, silakan pilih tinggal nomor 2, 3, 4, dan 5. 3. Mau nomor berapa? Nomor? 3, Bu. Nomor berapa? 3. Oke, 3 ya. Siap. Nih 3 ya. Nih jujur beneran 3 nih. 3. Oke, Ibu buka. Ya, ternyata Ima beruntung. Dapatnya pertanyaan. Coba. Apa itu rima? Silakan dijawab. Apa itu rima?
Silakan Ima. Tadi udah dijawab. Tadi udah dikasih tahu apa itu rima. Ima, silakan dibuka mic-nya. Ya, silakan. Rima adalah pengulangan bunyi berselang, baik di dalam larik maupun pada akhir sejak yang berdekatan. Oke, di dalam pantun. Ada di dalam pantun ya, Ima? Iya. Ima punya pantun nggak buat Bu Guru? Punya nggak? Coba bacain dong Pantun buat Bu Guru. Iya, boleh, bebas lah. Ima punya pantun nggak? Kan kita udah lebih 2 minggu nih belajar pantun. Ima punya pantun nggak? Punya, Bu. Bentar. Nggak, iya. Silakan, bacain. Ayo. Ayo, Nak. Elok berjalan kota tua, kiri kanan berbatang sepat. Elok berbini orang tua, perut kenyang ajaran dapat. Oke. Itu termasuk pantun apa, sayang? Nasihat atau apa? Pantun jenaka. Pantun jenaka. Oke, keren nih, Ma. Terima kasih, Ma. Terakhir ya, 1 orang lagi ya. Yang 2-nya pas terakhir saja. Bismillah. Siapa nih yang beruntung? Terakhir ya. Oke. Akan Daru. Susah kali itu. Halo, Daru. Hola. Daru. Ayo, Daru. Angka 3, 4, apa 5? Oh, ini keputar lagi. Daru. Ayo, Daru. Risma nanti 5. ya. Sekarang Daru dulu. 5. 5. Oke. 5. Ibu bacain ya. Oh, ternyata Daru disuruh tepuk semangat. Silakan, Daru tepuk semangat. Ayo. Oke. Gimana? Tepuk semangat. Oke. Tuh Risma bilang tuh, Risma ngomong apa barusan? Enggak, Bu, saya nggak bilang apa-apa, Bu. Itu tepuk pramuka kata Risma. Yang barusan Itu tepuk pramuka banget. Itu tepuk pramuka, Bu. Itu tepuk pramuka, Bu. Semangat. Oh, gimana? Tepuk semangat. Coba ingetin, siapa yang bisa ngingetin Daru? Risma, ayo. Risma, silakan. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, keren. Daru sudah ingat tepuk semangatnya. Udah, Bu. Daru sudah kangen ya buat latihan pramuka ya? Iya, sudah berapa tahun udah pramuka. Ya. Kita kembali lagi ke pembelajarannya. Baik, tadi kita sudah bermain ice breaking dengan wheel of name, lalu kalian sudah melakukan apa yang tadi diperintahkan. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya. Bu Guru punya beberapa gambar. Nah, nih gambar apa ya? Sudah terlihat belum slide Bu Guru? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya kita akan mengamati gambar. Kira-kira gambarnya apa sih yang sudah Ibu siapkan? Oke, sebentar. Nah, ini dia. Sudah terlihat?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terlihat ya, jelas ya. Oke. Sudah ada berapa gambar nih yang Ibu tunjukkan tadi barusan? Ada 5, Bu. Ada 5 ya. Sebentar, nih geser lagi. Oke. Ada 5 gambar. Oke, ada 5 gambar. Kira-kira gambar pertama itu apa? Siapa yang bisa jawab nih? Coba nih gambar pertama yang paling atas nih. Siapa tuh yang barusan raise hand? Faris. Oke, silahkan Faris. Setelah Faris ada Daru. Oke, ayo Faris dulu. Sekelompok orang yang sedang melakukan tarian daerah. Oke, sekelompok orang. Oke, sekelompok orang yang sedang melakukan tarian daerah. Oke, sekarang kira-kira ini kegiatannya dalam bidang apa ya, Faris? Faris tahu nggak? Sosial dan budaya. Bidang sosial dan budaya. Oke, terima kasih Faris. Selanjutnya gambar kedua nih. Di sebelahnya, siapa yang bisa? Silakan. Tadi siapa yang Daru ya? Resen setelah Faris ya? Silakan Daru. Kepencet tadi. Oh, kepencet. Oke. Silakan siapa yang tahu nih kira-kira yang kedua nih apa nih? Sedang apa mereka? Ada kotak-kotak nih di belakangnya nih. Sedang apa? Banyu, silakan Banyu. Ini gambar orang sedang pemilihan suara. Pemilihan suara, pemilu ya, pemilihan umum. Mereka sedang melakukan pemilihan suara. Kira-kira dalam bidang apa nih, Banyu? Dalam bidang politik. Dalam bidang politik, oke. Selanjutnya, yang ketiga nih di bawahnya nih, paling ujung nih di bawah nih. Apa nih kira-kira nih, siapa yang bisa jawab? Kaila, oke bagus, silakan Kaila. Transaksi jual beli. Transaksi jual beli, oke. Transaksi jual beli itu di bidang apa? Transaksi dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, oke. Sebelahnya siapa nih? Ibu lihat yang raise hand ada Ervina ya. Silakan Ervina. Silakan Ervina. Iya, ini gambar apa nih? Gambar apa sayang? Gambar apa? Ada yang... Iya, sedang merawat di rumah sakit ya. Nih gambar keempat dan kelima sama ya. Sedang merawat orang tua di rumah sakit, yang sedang menghormati orang tua. Nah, dua kegiatan ini adalah contoh kegiatan apa sayang? Contoh kegiatan apa? Kegiatan sosial, Bu. Kegiatan sosial. Nah, tadi pagi Bu Guru sudah memerintahkan kalian bahwa kalian melakukan literasi ya, melakukan literasi tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah dasar dari semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Gotong royong yang tadi kita bicarakan terlebih dahulu kan bentuk dari interaksi sosial. Nah, apa yang kita lakukan dengan orang lain itu adalah sebuah interaksi. Nah, nih, proses interaksi dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Nah, kayak sekarang nih, pertemuan kita di dunia maya, ini adalah interaksi yang kita lakukan di dunia maya. Karena kita tidak langsung, biasanya kita bertemu di ruang kelas. Nah, sekarang ruang kelasnya pindah ke dunia maya. Nah, interaksi-interaksi tersebut yang dilakukan masyarakat terjadi dalam beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang ekonomi. Yang sudah literasi, coba contoh nih yang kita lakukan di bidang ekonomi. Apa saja sih? Coba siapa yang bisa? Membeli jajanan di warung, Bu.
Oke, terus apa lagi? Membeli buku di toko buku. Oke, nah selanjutnya adalah bidang politik. Yang tadi sudah kita lihat, yang tadi Banyu jawab ya, yaitu interaksi ketika terjadinya apa nih? Pemilihan umum ya, warga berkumpul di tempat pemilihan umum, terus mereka berinteraksi antara satu dan lainnya. Nah, terus setelah bidang politik ada bidang sosial budaya. Tadi sudah dijawab Faris ya. Apa tadi Faris? Contohnya sosial budaya? Sekelompok orang yang sedang melakukan tarian daerah. Betul ya, sedang melestarikan tentang budaya, bisa tentang menari, bisa tentang sedang melakukan kegiatan turun-temurun, misalnya kegiatan di daerah, misalnya di Jawa ada tradisi gunungan, sekatenan, ya, seperti itu. Itu adalah interaksi sosial dalam bidang sosial dan budaya. Oke, selanjutnya adalah bidang moral. Seperti tadi yang dibacakan oleh Ervina, ada yang menghormati guru, menghormati orang tua, ada juga mengaji, ya. Itu contoh kepentingan dalam bidang moral. Nah, sekarang timbul nih pertanyaan Bu Guru nih, membaca literasi, terus tadi sudah mengamati gambar. Ibu mau nanya, pernah nggak kalian interaksi? Pernah, Bu. Oke, silahkan kelompok Banyu coba sajikan. Kegiatan interaksi yang pernah kalian lakukan, coba. Ibu stop sharing ya, gantian Banyu. Silahkan Banyu. Terlihat belum? Sudah. Bagan interaksi sosial. Pertama-tama saya, Banyu. Di dalam bidang ekonomi, membeli jajanan di warung. Di dalam bidang politik, pemilihan ketua kelas dan ketua kelompok. Di dalam bidang sosial dan budaya, menonton tradisi dokteran dan mengumpulkan uang untuk menjenguk teman sakit. Dalam bidang moral, menjaga perilaku dan tidak berkata kasar. Sekarang Paris. Kegiatan ekonomi, berbelanja sayuran di pasar. Kegiatan politik, musyawarah di TPK. Nah, bidang sosial dan budaya, perayaan 17 Agustusan, menyanyikan lagu daerah. Bidang moral, menghormat pada guru dan orang tua, berkata jujur. Ya, Bu. Silahkan Daru. Oke. Bidang ekonomi, membeli kebutuhan hidup di warung. Bidang politik, pemilihan ketua RT. Bidang sosial dan budaya, mengenal ragam batik dan asal daerahnya. Bidang moral, bersikap sopan dan santun kepada semua orang, baik dengan orang yang lebih tua maupun teman sebaya. Sudah, Bu. Silakan Alif. Bidang ekonomi, membeli buku dan alat sekolah di toko. Bidang politik, pemilihan ketua RW. Bidang sosial dan budaya, mempelajari tarian daerah. Bidang moral, mengikuti pelajaran agama di sekolah. Ya. Silakan Karin. Bidang ekonomi, transaksi jual beli di warung.
Bidang politik, pemilihan ketua kelas. Bidang sosial dan budaya, tari tradisional yang ditarikan dengan lagu senggot. Bidang moral, berbuat baik terhadap sesama manusia. Sudah Bu, terima kasih. Terima kasih Banyu. Alhamdulillah. Oke, jadi itu bagan interaksi yang dibuat oleh kelompok Banyu. Oke, berarti semua sudah pernah melakukan interaksi sosial ya? Sudah Bu. Oke, sudah. Nah, sekarang coba kelompok yang lain. Bu. Siva mau mempresentasikan? Mau Bu. Silakan Siva. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan diskusikan tentang interaksi. Ketua saya Syifa Zahra Ardi, anggota Kailafan Nadia, Bilqis Etna Fahima Ajibah, Deswita, dan Ervina. Bentuk interaksi yang pernah dilakukan di bidang ekonomi. Interaksi itu terjadi ketika saya membeli kantong bakso. Interaksi terjadi membeli makanan di kantin sekolah. Ervina. Di bidang ekonomi, interaksi terjadi ketika membeli sayur di warung. Di bidang politik, interaksi terjadi ketika mengikuti orang tua saya untuk mengikuti pemilu presiden. Di bidang sosial budaya, interaksi terjadi ketika mengikuti Karnaval di hari Kartini. Di bidang moral, interaksi terjadi ketika guru mendidik saya agar bersikap tertuju. Terima kasih. Deswita. Interaksi terjadi ketika membeli alat tulis di toko buku. Bilqis. Interaksi terjadi ketika membeli mainan di abang-abang penjual mainan. Bidang politik, interaksi itu terjadi ketika saya mengikuti kelas. Interaksi terjadi ketika saya melihat pemilihan ketua RT. Bidang politik, interaksi terjadi. Baik, kesimpulannya apa, Siva? Kesimpulannya, interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, budaya, dan moral. Bidang ekonomi, hubungannya dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makan, sandang, dan papan. Interaksi dalam ekonomi dapat kita jumpai di pasar atau tempat perbelanjaan, di tempat terjadinya proses interaksi ekonomi. Bidang politik, kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintah dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara dalam kepentingan politik. Terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Di bidang sosial budaya, kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Warga masyarakat yang saling berinteraksi tidak menutup kemungkinan akan ikut berinteraksi pula dalam bidang budaya, sehingga terjadi pengaruh budaya yang satu ke budaya yang lain. Bidang moral, kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan dan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi yang demikian mengunggah para pemerhati sosial untuk mengalang kegiatan moral
agar mutu masyarakat meningkat. Sekian penjelasan interaksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Siva, keren. Siva, Banyu, Ima, alhamdulillah sudah berhasil mengumpulkan dan menyimpulkan interaksi serta apa itu gotong royong. Oke, jadi luar biasa Kak Ibu Guru dianugerahi murid-murid yang luar biasa, mau belajar, mau terus menambah pengetahuannya dan terus mau mengikuti perkembangan zaman ya. Tugas yang ini kalian sudah berhasil lakukan ya. Nanti tolong kalian kumpulkan di dalam Google Classroom yang sudah Ibu buat. Silakan sebagai tugas kelompok ya. Jadi ada bagan dan cerita gotong royong. Oke, kita masuk ke kegiatan terakhir yaitu kesimpulan. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan apa saja sih pembelajaran kita hari ini? Satu, silahkan. Siapa kira-kira? Kalian tulis ya, di buku tulis ya. Silahkan, siapa ini barusan? Ditulis ya, di buku tulis, kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siapa? Pantun memiliki dua bagian. Mempelajari tentang interaksi. Oke, sebentar ya. Gantian ya, Ima. Banyu dulu ya. Yuk. Pantun terisi dari dua bagian, yaitu sampiran dan isi. Oke, yang nomor satu, pantun terdiri dari dua bagian, sampiran dan isi. Oke, terima kasih Banyu. Yang kedua, silahkan Ima. Mempelajari tentang interaksi, Bu. Oke, kita juga mempelajari tentang interaksi sosial. Silahkan ditulis di buku tulisnya ya. Lanjut, siapa? Alif. Apa kesimpulannya yang kamu ambil dalam pembelajaran hari ini? Bergotong royong. Kenapa bergotong royong? Tujuan atau manfaatnya? Silakan. Agar pekerjaan cepat selesai. Oke, jadi Alif merasa dalam pembelajaran ini gotong royong itu benar-benar membuktikan bahwa pekerjaan cepat selesai. Manfaatnya ya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Boleh kalian tambahkan sendiri kesimpulan yang kalian dapatkan setelah melakukan pembelajaran hari ini ya. Tadi sudah dibantu temannya 3. Oke. Selanjutnya, mari kita melakukan refleksi. Tadi kita sudah membuat kesimpulan tentang apa yang kita pelajari. Dari pelajaran-pelajaran tersebut, materi apa sih yang sulit, yang menurut kamu sulit untuk kamu mengerti? Coba, ada nggak yang sulit kira-kira? Menurut kamu ada yang sulit tidak? Gimana, Alif? Ada yang sulit atau tidak menurut Alif? Lumayan. Paling yang sulit paling membuat pantun ya, Alif ya? Hah? Membuat pantun ya? Mencari padanan kata itu agak sulit ya, Nak ya? Iya. Ya kan harus cari yang bait pertama sama bait ketiga harus sama ya. Itu kita harus benar-benar kaya dengan kosakata, ya. Betul nggak? Betul nggak? Oke, baik. Ada yang sama dengan Bu Guru? Kesulitannya mencari kata untuk pantun? Saya sama-sama dengan Alif, Bu. Mencari pantunnya rada sulit. Iya, membuat pantun ya rada sulit ya. Terus kalau udah sulit itu, jadi kita harus gimana kira-kira Karisma supaya jadi nggak sulit? Belajar terus-menerus, Bu. Belajar terus-menerus. Terus untuk memperkaya kosakata kira-kira dari apa tuh? Banyak membaca buku. Banyak membaca buku supaya kosakata kita, kata-kata yang ada di kita, pemahamannya itu meningkat ya.
Terus selama pembelajaran ini apa sih yang kamu rasakan? Oke ya. Seneng ya? Ada yang nyanyi ya? Bingung. Seneng ya? Iya. Oke, senang. Oke. Selanjutnya, Bu Guru akan memberikan evaluasi ya sayang ya. Evaluasinya melalui Google Form, itu yang pertama. Silakan kalian isi setelah kita selesai melakukan Google Meet hari ini. Lalu tugasnya nih, tadi udah sebagian kita kerjakan, udah dikerjakan nih. Ya, kalian keren pokoknya ya. Cerita gotong royong, tabel interaksi, pantun, kirimkan ke Google Classroom di kantong tugas yang sudah Ibu lalu selanjutnya kita punya jadwal Google Meet besok ya, kita besok Meet untuk pembelajaran 4 subtema 3. Materi besok adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Silakan kalian tahu tentang apa itu hak dan kewajiban warga negara supaya besok belajarnya tinggal enak ya, seperti hari ini nih udah dipersiapkan sebelumnya. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum kita tutup apakah ada pertanyaan yang kurang jelas dari penjelasan Bu Guru? Silakan. Ada yang mau tanya enggak? Sudah jelas semua ya? Tadi sudah banyak ya? Kita sudah semua ya? Sudah jelas belum? Sudah, Bu. Sudah? Oke, sudah. Oke, lanjut. Silahkan dilanjutkan kerjaannya. Yang belum selesai dilengkapi lagi. Yang sudah silahkan langsung kirimkan ke Classroom. Oke, sebelumnya mari kita tutup pembelajaran hari dengan membaca doa. Silakan Banyu Biru untuk membaca doa. Oh, sebentar. Fril kenapa resen? Pencet, Bu. Aku pencet, kirain April mau ngasih pantun buat Bu Guru atau mau bertanya. April punya pantun? Ada, Bu. Ada, coba April. Oh, sebelum kita tutup dengan doa, coba tampilkan pantunnya. Jika pergi ke Pulau Madura harus lewat sebuah selat. Rajinlah berolahraga agar tubuhmu menjadi sehat. Oke, itu termasuk pantun apa sayang? Nasihat. Pantun nasihat. Oke, terima kasih April. Jadi April sudah mengerti ya tentang pantun ya? Nggak ada pertanyaan ya? Sip. Oke, terima kasih. Silakan Banyu, kita tutup dengan doa. Mari teman-teman sebelum menyelesaikan pelajaran kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kerjasama ini. Ibu Guru izin mematikan rekamannya terlebih dahulu ya. Ya Bu. Ini pantun.